Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah raya hari ini, saya mau ajak kita sama-sama membaca 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh katakan haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini seperti di sorga, dalam kehidupan keluarga kami di bumi seperti di sorga. Pagi hari ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu, kami bawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Urapi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Layakan kami Tuhan. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Bawa kami tenggelam masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami sampai kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Oratakan nayaralamaya sikaralabalabalabalabala. Yang terbaik kami mau berikan buat Engkau. Hanya yang terbaik Tuhan. Hanya yang terbaik kami mau persembahkan buat Engkau. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Ambil semua penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi ini ya Bapa. Uriaralabatakan nayaralabaya sekaralama. Uriaralabaya nayaralamaya se. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari datang sembah Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan korban syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Dia baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita. Uriana takkan nayaralamo, uriaralamaya se. Otakan nayaralayan nayashekire. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Segenap hatimu katakan, Bapa, ku berserah
besar setiamu di sepanjang segenap hati, jiwa dan kekuatanmu angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar
sujud menyembah-Mu Tuhan. Bawa korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Ratakan ayaralamu ya shekede ararara. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami angkat tangan sujud menyembah-Mu Tuhan. To worship You I live, to worship You I live, I live. To worship You, I love You. To worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. To worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. To worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Jesus, I worship You. I worship You. I worship, I worship, I worship You. I worship You. Jesus, we worship, we worship You. We worship You. We come and worship You. We worship You. Jesus, we worship You.
We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you this morning. We worship you. We worship you this morning. We worship you. We worship you. Jesus, Jesus. We worship you this morning. We worship you. Oh, we worship you. We worship you. Jesus. Name above all names. Name above all names. Jesus. Jesus. Engkau yang bertahta dan berkuasa atas hidup kami. Engkau yang bertahta dan berkuasa atas puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih buat sukacita pagi ini. Kami mau menari buat Engkau. Kami mau melompat bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima puji-pujian kami. Yang bersukacita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Doa saya kita semua dalam keadaan yang baik. Semuanya sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita. Kita mau sama-sama menari dan melompat bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk
layak dipuji, disembah. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja yang layak dipuji, disembah. Thank you Jesus. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyatakan di hadapan Tuhan, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rempoa. Wow, sudah lama kita tidak berjumpa. Tapi senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara meski masih dalam ibadah online. Mari sama-sama ya, saya percaya meski dalam ibadah online kita bisa mengkhususkan waktu kita, hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ini pada saat hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, penting buat kita untuk bisa sama-sama memahami ya, untuk sama-sama kita bisa belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka saya rindu untuk kita sama-sama belajar melihat kehidupan daripada Elia, seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dari pemeliharaan Tuhan atas Elia, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya, Tuhan memelihara anak-anaknya, Tuhan memelihara saudara dan saya meski di tengah kesukaran. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan Elia, ketika Elia melayani Tuhan, bernubuatkan akan firman Tuhan di tengah-tengah masa itu, dan betul-betul nubuatan itu terjadi di mana dalam ayat yang pertama dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Dengan kata lain, Elia juga ada di masa-masa sulit. Elia juga mengalami masa-masa sukar meskipun dia ada di posisi yang melayani Tuhan. Tetapi yang luar biasa kita lihat dalam kehidupan Elia, kita bisa lihat Tuhan memelihara Elia. Ya, saya percaya demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar yang sama-sama saudara dan saya alami. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Tuhan tetap memelihara hamba-hambanya. Tuhan memelihara saudara dan saya. Mungkin ada di antara kita beberapa waktu yang lalu berpikir, kira-kira bisa nggak ya saya lewati bulan lepas bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat awal di mana dinyatakan pandemi, di saat awal di mana dinyatakan PSBB dan semua kegiatan dihentikan, semua kegiatan ibadah dihentikan, muncul dalam pikiran saya sebagai manusia, saya berkata dalam hati saya, kira-kira bisa nggak ya saya melewati bulan ini, bulan Maret waktu itu. Dan puji Tuhan bulan Maret lewat. Lalu ada lagi bulan April, saya bergumul kira-kira saya bisa lewat nggak ya bulan April. Dan puji Tuhan bisa lewat. Demikian juga dengan bulan Mei, bulan Juni. Dan tanpa terasa pada hari ini kita ada di bulan Desember, saudara. Dan dari situ kita akan sama-sama melihat bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya.
Dan hari ini saudara, kalau kita masih bisa beribadah, meski dalam ibadah online, apa namanya? Kalau bukan semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan pelihara kehidupan daripada Elia. Kita lihat di ayatnya yang kedua, saudara. Ya, ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, ini penting, saudara. Ya, kalau kita bicara pemeliharaan Tuhan, maka saudara tidak bisa lepas dari kalimat ini. Datanglah firman Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan. Saudaraku, seringkali kalau kita bicara Elia, beberapa orang langsung mengarahnya ke Sungai Kerit. Tapi hari ini saya nggak buru-buru ke Sungai Kerit. Saya mengarah ke yang ini dulu. Datanglah firman Tuhan. Karena saya percaya Sungai Kerit tidak ada kalau, ya kan? Maksudnya pengalaman di Sungai Kerit tidak ada kalau Elia tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pengalaman di Sungai Kerit ada dan terjadi karena Elia mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, untuk kita bisa melihat, menikmati, mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara buka hatimu. Buka telinga rohanimu untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baca Alkitab kita dan izinkan firman Tuhan mengarahkan setiap kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalan-jalanku. Dan memang firman Tuhan menuntun kita langkah demi langkah, step by step. Dia tuntun langkah kaki kita. Ada kalanya mungkin kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Mungkin kita hanya bisa lihat beberapa meter ke depan. Oh iya, firman Tuhan bilang begini. Begitu kita melangkah berikutnya, kita butuh firman Tuhan yang lain lagi untuk mengarahkan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai orang percaya, saya mendorong setiap kita untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita lihat sama-sama apa yang dialami Elia di tepi Sungai Kerit. Tidak pernah lepas. Ketika dimulai dari ini, Elia mendengar firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Coba saudara lihat ayat yang kelima. Ya, dari 1 Raja-Raja 17. Di situ dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini kuncinya. Pengalaman di tepi Sungai Kerit, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata terjadi dan Elia alami. Kuncinya yang pertama adalah ketika Elia mau dengar-dengaran dan Elia mau taat sama firman Tuhan. Di tengah masa sulit, masa kering, di tengah masa sukar yang dialami dalam kehidupan, mari tetap fokus kita untuk kita sama-sama mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita bicara pemeliharaan Tuhan. Ya, tidak akan pernah bisa lepas dari sikap hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita pelajari dari perjalanan kehidupan Elia. Kita bicara pemeliharaan Tuhan. Yang pertama ada firman Tuhan. Yang kedua ada Sungai Kerit. Bilang sama saya Sungai Kerit. 1, 2, 3, Sungai Kerit. Nah, Tuhan membawa Elia, Tuhan menuntun Elia untuk berada di tepi Sungai Kerit. Saudara, kalau kita bicara Kerit, kalau kita bicara tentang Sungai Kerit, maka Kerit ini kalau kita lihat dalam bahasa artinya, dalam bahasa aslinya yang memiliki arti adalah tempat pemisahan atau dipisahkan. Jadi Kerit adalah dalam bahasa aslinya adalah tempat pemisahan atau dipisahkan. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini, ya semua kita mengalami ya seolah-olah hal yang kok kayaknya saya sepertinya sendirian menghadapi semua ini. Nah itu ya, sepertinya keluarga kok gak ada yang mengerti. Teman-teman kok gak ada yang mengerti. Kok gak ada yang bisa mau tolong, mau bantu dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
bukannya mengeluh saat kita menghadapi masa-masa di mana sepertinya kita sendirian. Nggak perlu kita mengeluh, kita mengucap syukur, kita bersyukur, kita nantikan firman Tuhan. Karena ternyata di masa-masa ini, di masa-masa kesendirian kita, sebenarnya kita sedang tidak sendirian. Karena Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Tuhan ingin menyatakan kuasa. Tuhan ingin menyatakan mukjizatnya. Bahkan ini yang lebih penting, Tuhan ingin menyatakan akan pribadinya kepada saudara dan saya. Sebab lewat peristiwa di mana kita sepertinya seolah-olah melewati masa-masa sendirian seperti yang hari-hari ini kita alami, Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin saudara dan saya mengenal akan pribadi Tuhan lebih lagi, lebih daripada sekedar perbuatan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya mengenal akan pribadinya lebih lagi. Sungai Kerit bicara di mana kita dipisahkan. Ya, kita seolah-olah merasakan sendirian. Minta tolong ke kiri, kok kayaknya tidak ada pertolongan. Minta tolong ke kanan, kok tidak ada pertolongan. Dari manakah datang pertolongan itu? Hari ini saya mau beritahu, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Karena itu saudaraku, ya, tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sungai Kerit bicara tentang tempat pemisahan. Yang kedua, kalau kita bicara Kerit, maka hal yang sederhana yang kita bisa pelajari. Sungai Kerit bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang natural. Ya, Sungai Kerit bicara juga tentang pemeliharaan Tuhan yang natural. Kenapa saya bilang natural? Sederhana, itu kan sungai, saudara. Sungai berlimpah dengan airnya. Dan Elia diminta di tepi sungai Kerit. Dan dari air sungai itu Elia minum. Jadi stok minuman Elia berlimpah. Itulah pemeliharaan Tuhan yang natural. Nah, apa yang kita bisa pelajari Pak Ade dalam kehidupan kita tentang pemeliharaan Tuhan yang natural? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih bekerja. Bekerjalah sungguh-sungguh karena Tuhan pakai itu semua untuk memelihara kehidupan kita. Untuk memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang natural yang kita buat, keseharian yang kita kerjakan, rutinitas yang kita lakukan, jangan pernah sepelekan itu semua. Karena lewat itu semua Tuhan memelihara kehidupan kita. Beberapa yang lain mungkin harus berganti profesi, ya saudara ya. Beberapa yang lain mungkin harus berganti pekerjaan karena mungkin di PHK karena situasi yang sulit yang sama-sama kita alami. Tetapi dia merubah profesinya, yang tadinya mungkin jadi karyawan, sekarang buka bisnis yang baru, harus bekerja yang baru lagi, bikin makanan dan lain sebagainya. Hal yang natural yang dia buat, yang dia kerjakan dalam keseharian. Tapi tahukah saudara, jangan pernah anggap remeh hal yang demikian. Karena dari hal itu Tuhan bisa memelihara kehidupan kita. Terkadang kita suka hal-hal yang fantastis, yang seolah-olah pada saat kita memejamkan mata lalu tiba-tiba ada segepok uang di depan mata kita. Tapi dari Sungai Kerit kita bicara, dari Sungai Kerit kita belajar bahwa Tuhan memelihara kehidupan Elia lewat hal-hal yang natural, yang alami, yang biasa dilakukan, yang biasa dikerjakan. Jangan pernah anggap remeh hal-hal yang biasa itu, karena seringkali Tuhan pakai hal yang biasa itu untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang Kerit, maka Sungai Kerit ini bagian daripada aliran-alirannya itu akan mengalir ke Sungai Yordan, saudara. Ya, Tuhan perintahkan Elia ke tepi Sungai Kerit. Tuhan tidak perintahkan Elia ke sungai yang besar, itu Sungai Yordan. Tapi ke Sungai Kerit, sungai yang kecil. Dari kata Kerit kita bicara juga tentang sungai yang kecil. Atau hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan juga bisa pakai hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Untuk memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya, kita semuanya. Hal-hal yang sederhana. Mungkin di antara kita berkata, Pak, bisnis saya yang besar,
mulai goncang sekarang Pak. Jadi saya harus berupaya cari kerja atau melakukan bisnis yang baru, bisnis yang kecil, hal yang sangat baru, hal yang sangat kecil, dan mungkin muncul keraguan di hati kita. Bisa nggak kita hidupi keluarga kita dari hal yang kecil ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya banyak mendengar kesaksian justru lewat hal yang kecil. Walaupun tadinya punya bisnis besar. Tapi karena bisnis yang besar terganggu, mau tidak mau dia mesti rintis bisnis yang baru. Dan dia mengerjakan hal yang kecil. Dan lewat hal yang kecil ini, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Saudara, jangan pernah remehkan hal yang kecil. Hal yang kecil yang ada di tanganmu akan sangat berpengaruh besar ketika engkau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Coba saudara lihat sama-sama ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9, peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, laki-laki banyaknya. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, kata murid Yesus. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kan? Murid-muridnya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa artinya? Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi kita tahu ending daripada peristiwa ini. 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan berlimpah-limpah. Demikian dengan kehidupan kita. Hal yang kecil, hal yang sederhana. Kalau kita bawa ke tangan Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, bagaimana Tuhan kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Kita bisa lihat ya saudara berikutnya. Ada burung gagak. Nah ini ya, ada burung gagak. Burung gagak berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang supranatural. Ya, saudara bisa lihat di situ di ayatnya yang ke-6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kenapa saya bilang pemeliharaan Tuhan secara supranatural? Karena biasanya seharusnya saya suka lihat kalau orang pelihara burung ya, yang kasih makan burung itu ya manusia yang pelihara itu. Tapi di sini dalam peristiwa ini kita lihat justru burung yang antarkan makanan kepada Elia. Ini di luar nalar, di luar pemikiran daripada manusia. Inilah pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Nah, kalau kita melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan secara supranatural, di situ ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Ya, di situ ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Tuhan menyatakan kedaulatannya. Pemeliharaan Tuhan yang supranatural. Jadi Tuhan bisa pelihara saudara lewat kehidupan yang natural. Tuhan bisa pelihara saudara lewat hal-hal yang kecil. Tuhan bisa pelihara saudara lewat banyak hal dalam kehidupan. Dan Tuhan bisa pelihara juga saudara dan saya lewat kehidupan yang supranatural. Saya percaya kalau kita terpelihara sampai hari ini, saya percaya bukan hanya karena kita mengalami yang natural, tapi ada banyak yang supranatural juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semuanya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya simpulkan hal yang sederhana. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama buka hati kita untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun langkah kaki kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah kaki kita. Tuhan akan mengarahkan kehidupan setiap kita. Yang kedua, Sungai Kerit berbicara tentang bagaimana kita dipisahkan. Karena Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sungai Kerit juga berbicara tentang hal yang kecil. Sungai Kerit juga berbicara tentang hal yang natural, di mana Tuhan pakai hal yang natural untuk pelihara kehidupan kita.
Dan yang terakhir, Tuhan pakai burung gagak. Hal-hal yang supranatural Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memelihara saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini. Kami tahu hari ini, sampai hari ini kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih buat pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Doa saya, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, jadi berkat buat kita semua, untuk kita boleh terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan terus bertumbuh di dalam Kristus. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih buat siang ini, buat hadirat-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu dimanapun dia melayani Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengangkat tangan kami memberkati hamba-hamba-Mu, pemimpin rohani kami dari Pak Niko, keempat wakilnya, karyawan kami Pak Budia Totong dan tim pengembaraan raya satu, juga Bapak Rodi Pujeto sebagai gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang setia, dimanapun mereka melayani, akan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Engkau pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga berkati keluarga mereka ya Tuhan, seisi rumah mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Jauhkan ya Tuhan daripada sakit penyakit, jauhkan Tuhan daripada mara bahaya, jauhkan Tuhan dari apapun ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami juga angkatan kami memberkati Indonesia. Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan. Hati-Mu ya Tuhan, mata-Mu ada di bangsa kami. Engkau terus Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang campur tangan atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau bangkitkan orang-orang yang takut Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden dan jajaran kabinet yang ada Tuhan, Polri, TNI sampai ke RT RW Tuhan sendiri yang campur tangan, mereka hati yang takut Tuhan, unity membangun kembali bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga berkati ya Tuhan setiap pulau-pulau yang ada, setiap desa-desa yang ada, setiap kota-kota yang ada Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, pencurahan Roh Kudus besar-besaran Tuhan. Engkau yang sendiri yang campur tangan Tuhan. Pentakosta ketiga akan tergenapi atas bangsa kami Tuhan. Semua penyelesaian amanat agung terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap ya Tuhan gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Pakai mereka untuk menangkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, Tuhan Engkau berkati kami lewat hamba-Mu Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Dengan iman percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun kami terus biar kami mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami angkat tangan di hadapan-Mu, kami rindu menerima berkat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan segala aktivitasmu dengan membawa berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Bapak, Engkau curahkan Tuhan dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Persekutuan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.